Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Tim SAR temukan 5 korban meninggal KMP Tunu Pratama Jaya. 29 korban dari total 53 penumpang masih dalam pencarian. KPK menggandeng Polri untuk mengusut temuan 2 senjata api saat penggeledahan di rumah anak buah Bobi Nasution. Polri tunda lakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi menjadi pekan depan. Simak ulasannya dalam dialog utama kami hari ini. Salam jumpa saudara, hari ini 3 Juli 2025. Anda sedang bersama kami dalam Kompas Petang. Untuk 1,5 jam ke depan Anda bersama saya Tifal Solesa. Dan juga saya Maido Pelfrina. Informasi pertama kami dari Surabaya, saudara. Sebuah alat berat tertabrak kereta api di perlintasan kawasan Buntaran Tande Surabaya pada Rabu sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik saat sebuah alat berat tertabrak kereta api tujuan Surabaya yang sedang melintas di perlintasan tanpa palang pintu resmi kawasan Buntaran. Dalam rekaman video, forklift berhenti tepat di perlintasan kereta diduga karena roda tersangkut batu. Pengemudi forklift berhasil menyelamatkan diri sebelum akhirnya tersambar kereta api. Tabrakan keras mengakibatkan forklift terpental dan rusak parah. Akibat tabrakan kereta Ambarawa Express dari stasiun Poncol Semarang tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi terhenti. Lokomotif kereta mengalami kerusakan parah dan harus dilakukan penggantian. Sehingga membuat kereta Ambarawa Express mengalami keterlambatan hampir 90 menit. Peta jalan antara stasiun Kandangan Stasiun Tandes, tepatnya di jalan perlintasan langsung atau JL 393 tertembak oleh forklift yang akan melintas di lintasan tersebut. Akibat tertembakan tersebut, lokomotif kami Ambarawa mengalami kerusakan dan diganti dengan lokomotif pengganti yang didatangkan dari stasiun Pasar Turi. Akibat kejadian tersebut, kereta api Ambarawa Express juga terlambat 9 menit di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Pasar Turi. KAI Jam 8 Surabaya mohon maaf kepada masyarakat dan kita memberikan service recovery kepada penumpang. Beranjak ke peristiwa lain, sampai sore ini Rumah Sakit Umum Negara Jembrana Bali menerima sejumlah korban meninggal dunia dan korban selamat imbas insiden KMP Tunu Pratama yang tenggelam. Hingga Kamis sore, Rumah Sakit Umum Negara Jembrana menerima 6 korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. 2 korban selamat dan 4 lainnya meninggal dunia. 2 dari 4 korban tewas telah diketahui identitasnya. Sementara 2 korban yang selamat sudah dipulangkan.
Jadi sampai hari ini, siang ini, kami di Rumah Sakit Umum Negara menerima 2 korban selamat yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Sudah kita lakukan perawatan, itu 2 laki-laki, dan saat ini kondisi korban yang selamat sangat baik dan sudah dikembalikan ke pos Gilimanuk. Barusan sudah dievakuasi ke sana karena kondisi sudah baik-baik saja. Kemudian sampai siang ini juga kami menerima 4 jenazah korban kapal tenggelam, di mana 2 laki-laki dan 2 perempuan sudah dilakukan pemeriksaan visum luar untuk identifikasi. Tim SAR gabungan masih mencari korban kapal tenggelam di perairan Selat Bali akibat KMP Tunu Pratama tenggelam. Data terakhir pada Kamis sore menunjukkan 31 orang selamat, 5 orang tewas, dan 29 lainnya masih dicari. KMP Tunu Pratama tenggelam pada Rabu pukul 22.56 waktu Indonesia Barat, tepat sekitar 25 menit setelah lepas jangkar. Keluarga korban terus berdatangan ke posko penanganan korban di area Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian keluarga menangis histeris setelah mengetahui anggota keluarga mereka masuk dalam daftar penumpang kapal yang tenggelam. Namun ada pula yang bernapas lega, anggota keluarga mereka selamat dari tragedi itu. Salah seorang keluarga korban selamat mengaku telah melakukan panggilan video dan memastikan anggota keluarganya yang bekerja sebagai kru kapal selamat dan dalam kondisi sehat. Update hasil operasi SAR sementara yang telah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan, telah ditemukan korban selamat sebanyak 31 orang. Korban meninggal dunia 4 orang, sehingga yang masih dalam pencarian 30 orang. Saat ini identitas para korban masih dalam proses pendataan dan verifikasi oleh tim di lapangan yang bekerja sama dengan pihak DFI, Polri, Sah Bandar, dan instansi terkait. Tim Pol Air Polda Jawa Timur melakukan pencarian sekaligus pertolongan evakuasi korban hilang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama. 6 kapal patroli sudah diterjunkan untuk mencari kapal di perairan Ketapang dan Selat Bali. 1 unit helikopter turut beroperasi untuk pencarian dari udara. Kemudian kami bekerja sama tentunya bahu-bahu dengan tim Basarnas yang ada, sudah mulai melakukan upaya penyisiran, pencairan. Nah, sejauh ini kami telah mengerahkan ada kurang lebih 6 kapal patroli ya untuk melakukan pencarian khususnya di perairan antara Ketapang, Gilimanuk. Di samping itu, jajaran Pol Air Polda Jawa Timur juga mengerahkan 1 unit helikopter untuk membantu pencarian korban dari udara. Kita tinjau data terkait insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini. Kapal membawa puluhan penumpang dan belasan anak buah kapal. Data Basarnas menunjukkan KMP Tunu Pratama Jaya membawa total 53 penumpang, 12 anak buah kapal, dan total 22 unit kendaraan. Kita terhubung dengan korban selamat KMP Tunu Pratama, Eka Toniasah, yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Selamat sore Mas Eka dengan Tifal. Ya, sore. Mas Eka, saya mau pastikan dulu, Anda dalam kondisi sehat atau ada luka atau cedera yang Anda alami setelah kejadian itu, Mas? Sehat, tidak ada luka sama sekali. Anda di kapal ada anggota keluarga atau kerabat yang ikut dalam kapal itu?
Iya, ada. Bapak, Boleh diulang kembali, ada berapa orang Anda bersama rombongan di dalam kapal saat itu, Mas? enggak, saya hanya berdua sama bapak saya. Dan rekan Anda itu dalam kondisi selamat juga? Enggak, tidak selamat. Baik. Bantu kami untuk tahu keadaan saat itu, Mas. Karena kan kabarnya kejadiannya 25 menit setelah jangkar dilepas. Kondisi saat perjalanan Anda merasakan ada hal yang aneh atau perjalanan aman-aman saja, Mas? Pertamanya saya di atas kapal aman, Pak. Lalu itu semua orang panik, tiba-tiba kapalnya miring. Itu semua orang berebutan pelampung. Akhirnya kapalnya tenggelam. Saya terkena ombak dan terempang-ambing di lautan kurang lebih 4 jam, Mbak. Oke. Dan petugas saat itu apa yang disampaikan ke Anda dan para penumpang yang lain? Tidak ada sama sekali petugas yang berbicara, Pak. Oke. Dan sejauh mana kemudian tim SAR ataupun juga dari petugas yang berada di kapal saat itu berupaya menyelamatkan diri, atau Anda sendiri berupaya menyelamatkan dirinya dengan cara apa saat itu, Mas? Ya, pakai pelampung itu saya, Pak, mengapung di lautan selama 4 jam. Dan itu cukup untuk berapa banyak pelampung yang disiapkan di sana? 1. Hanya 1? Ya. Oke. Sampai Anda mendapatkan pertolongan dari tim SAR datang membantu Anda atau dari warga sekitar mungkin, itu berapa lama nunggunya, Mas? Ya, sekitar 4 jaman itu ada nelayan perahu untuk datang. Oke. Kondisi kapal waktu itu sempat mati mesin kah atau apa yang Anda cermati di sana saat kejadian itu? Kondisi kapalnya miring, Mas. Mengalami kebocoran kayaknya. Oke. Banyak orang berteriak. Secara cuaca apakah baik atau cuacanya lagi memang kondisinya lagi angin kencang atau hujan deras semacam itu, Mas? Ya, kalau cuacanya musimnya ombak memang. Angin juga. Ini pengalaman pertama Anda naik kapal ini, penyeberangannya, atau sudah terbilang sering Anda menyeberang dari Ketapang ke Bali menuju ke Ketapang itu? Saya sudah sering, Pak, kalau ke Bali. Sudah terbiasa. Soalnya kadang mengirim barang, sudah terbiasa ke Bali. Kadang seminggu bisa 4-5 kali. Menggunakan jenis kapal yang sama seperti ini juga? Iya, menggunakan kapal jenis tongkang ini. Oke. Ini posisi Anda, boleh tahu Anda berada di mana sekarang ini? Di rumah sakit negara. Ada hal lain mungkin yang Anda tunggu penjelasan mungkin dari tim SAR atau dari tim kesehatan atau pihak dari pengelola kapal mungkin, apa yang Anda tunggu sekarang? Ingin secepatnya membawa bapak saya pulang, Pak. Soalnya keluarga di rumah nunggu semua, Pak. Soalnya mulai yang tadi saya di sini seperti itu. Harapan saya itu. Oke. Kasihan, Pak. Dan sejauh ini sudah ada penjelasan apa dari pengelola kapal ke Anda dan juga teman-teman penumpang di rumah sakit, Mas? Belum ada kalau kapal, Pak. Soal bantuan atau semacam pemberian bantuan di rumah sakit, pengobatan dan lain-lain, itu sudah ada penjelasan kah? Belum ada, Pak. Dan sekarang untuk menanggung pengobatan, datangnya dari siapa kalau begitu? Ada pihak perusahaan tempat kerja. Oke. Boleh tahu dulu, Anda tujuan dari mana ke mana harusnya perjalanan ini? Dari Banyuwangi mau ke Singaraja. Oke.
Dari pihak keluarga Anda, apakah akan berupaya datang ke rumah sakit juga menyusul atau gimana? Enggak, Kak. Keluarga menunggu, Kak, di rumah, Kak. Kepulangan saya dan bapak saya ini, Kak. Mulai tadi yang saya di sini, Kak. Kalau bisa ya mohon secepatnya untuk ke rumah sakit. Soalnya keluarga semua sudah nunggu di rumah, Kak. Baik. Saya doakan semoga ada kejelasan lebih lanjut lagi saat ini. Dan Mas Eka, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda ya, Mas ya. Selamat sore. Ya, Kak. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi KPK menggandeng Polri untuk mengusut temuan 2 senjata api saat penggeledahan di rumah anak buah Bobi Nasution. Kami juga mencermati KPK yang menemukan uang 2,8 miliar rupiah dari penggeledahan rumah pribadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Tetap di Kompas TV. Bertemu kembali, sebuah minibus terguling usai menabrak tembok gapura TPU Juruk Purut di Jalan Benda Atas Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Kecelakaan tunggal ini diduga dipicu sopir tidak konsentrasi saat melewati akses jalan menikung. Mobil akhirnya menabrak tembok gapura TPU Juruk Purut. Imbasnya, mobil terguling dan 3 penumpang termasuk sopir dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga setempat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dalam rekaman video amatir ini, Saudara, petugas Damkar sektor Pasar Minggu berupaya mengevakuasi tembok gapura TPU Juruk Purut yang menempel dengan badan mobil usai ditabrak pada Kamis pagi. Setelah dievakuasi, mobil dibawa petugas derek Laka Lantas Polres Jakarta Selatan ke penampungan Laka. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat macet. Di kami tadi ada warga datang ke kami jam 4:30. Ketika sampai ke TKP, kita mendapati mobil sudah terbalik. Kemudian tertimpa dengan gapura TPU. Evakuasinya kita pertama memotong TPU karena platnya itu dari lapisan aluminium menggunakan cutter speeder. Setelah itu kita kerjasama dengan derek dari Polri. Nah, untuk korban ada 3 orang sudah dibawa ke IGD. Keberita lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai 2,8 miliar rupiah dan juga 2 senjata api dari penggeledahan rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. KPK menggandeng Polri untuk menyelidiki asal senjata api di rumah pribadi anak buah Bobi Nasution itu. Dari penggeledahan rumah pribadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Sumatera Utara Topan Ginting, KPK menyita uang tunai senilai 2,8 miliar rupiah, 2 senjata api serta sejumlah dokumen. Senjata api yang disita penyidik berupa pistol jenis Beretta beserta 7 butir amunisi serta 1 pucuk airsoft gun laras panjang serta amunisinya. Mengenai ditemukannya 2 senjata api dan juga amunisi di rumah pribadi Topan Ginting di Perumahan Royal Sumatera, KPK akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. KPK juga nantinya akan berkoordinasi dengan Polri untuk mendalami asal-usul senjata api yang disita penyidik KPK berupa pistol jenis Beretta serta 7 butir amunisi dan juga 1 pucuk airsoft gun laras panjang. Pertama, pistol Beretta ya, dengan amunisi 7 butir dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi airgun pellets
sejumlah 2 Pak. Mengenai asal dari senjata api tersebut nanti akan didalami oleh penyidik dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian. Menelisik lebih jauh soal temuan uang 2,8 miliar rupiah di rumah pribadi tersangka korupsi proyek jalan di Sumatera Utara Topan Ginting, kita kupas dan juga kita bahas petang ini bersama dengan Muhammad Yasin, mantan Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011. Selamat petang Pak Yasin dengan Maidop. Selamat petang Mbak Maidop. Oke. Apakah temuan uang tunai pada saat operasi tangkap tangan 2,8 miliar ini berkaitan dengan uang yang dijanjikan kepada Kepala Dinas Topan Ginting senilai 8 miliar? Anda melihat itu? Diduga kalau proses pengadaan barang dan jasanya sudah tidak melalui proses sesuai dengan aturan perundangan, misalnya dengan menunjuk langsung, kemudian ada uang yang ada di rumahnya, diduga pasti itu ada kaitannya dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Maka kita mengapresiasi KPK atas langkah yang dilakukan dalam tindak lanjut pasca menersangkakan Topan Ginting ini ditindaklanjuti dengan upaya paksa penggeledahan itu. Memang selalu seperti itu, dan itu saya kira tidak akan berhenti di situ saja. Pengalaman KPK dalam menelusuri kasus begini, pasca tangkap tangan pasti banyak pihak-pihak yang akan terlibat sesuai dengan pengembangan penyidikannya. Mudah-mudahan ini tidak ada katakanlah misalnya saja perlakuan khusus terhadap posisi-posisi tertentu yang diduga ada hubungan dekatnya itu dengan Topan Ginting, gitu Mbak. Jadi kita mengapresiasi dan pasti masyarakat mendorong agar ini harus tuntas perkaranya. Kalau memang harus misalnya minta keterangan pihak-pihak lain yang diduga terkait, itu saya kira cukup bagus dan harus dilakukan dengan cepat ya. Oke. Kalau seperti ini kalau tidak cepat nanti kehilangan. Takutnya barang buktinya harus cepat begitu ya Pak ya. Anda menggarisbawahi itu. Jadi dari janji fee kepada Kepala Dinas PUPR 8 miliar 2,8 ini Anda yakin kalau masih ada lagi, bagaimana kemudian untuk bisa melacaknya? Apakah bentuknya Anda lihat ini, Anda membaca hanya uang tunai ataukah ada bentuk-bentuk pemberian lain? Ya, apabila itu tidak tunai, pasti ada permintaan dari KPK kepada PPATK, jadi yang suatu lembaga yang meneliti tentang arus uang atau value the money itu, diminta atau tidak diminta KPK itu pasti akan melaporkan kepada penegak hukum yang dalam hal ini yang sedang menangani kasusnya kan KPK. Itu pasti dilaporkan ke KPK. Jadi apabila misalnya ke atasannya, misalnya ini diduga ya, ini bisa saja nanti ditemukan dengan katakanlah informasi yang digali oleh KPK itu, maupun bukti baru. Di samping juga pengembangan penyidikan atas pengakuan saksi-saksi dan yang tersangka itu kan juga akan ditanya. Kalau memang itu uangnya yang 2,8 itu merupakan bagian dari uang yang misalnya ya jumlahnya lebih besar dari itu dan larinya kemana, pasti dia tidak akan diam dan akan mengaku itu. Nah mungkin itu korupsi itu akan dialami sendiri kalau faktanya memang itu dalam bentuk kelompok. Begitu. Oke. Kalau misalnya suap ataupun gratifikasi lah diberikan dalam bentuk tunai, masih mungkin nggak dilacak Pak Yasin aliran dananya? Ya bisa. Itu tidak menutup kemungkinan itu dengan berbagai cara yang dilakukan oleh KPK bisa dilakukan penelusuran uang tersebut, baik tunai maupun melalui suatu media itu ya elektronik atau m-banking atau melalui transfer biasa atau hal-hal yang lain, nanti akan digali kan, itu dari pihak swastanya kan sudah tersangka, terus kemudian Topan ini kan juga sudah
sudah digali informasinya dan akan berkembang, dan saya yakin tidak akan dialami sendiri atau tidak akan menutup mulut, itu pasti akan berkembang sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh KPK. Di Sumut itu kan sudah beberapa kali ya, yang menyangkut gubernurnya bahkan ya, kan sudah 2 kali, yang wali kota juga pernah seperti itu, dan dikembangkan pasca OTT juga berkembang itu kepada pengacaranya, paniteranya, hakimnya, itu yang masa lalu lah ya. Ini pengalaman-pengalaman yang bisa dilihat oleh masyarakat ya, bagaimana KPK itu serius di dalam menangani kasus yang semacam ini yang pernah terjadinya juga di Sumut juga pernah. Seperti itu Mbak Medo. Oke, menurut pengalaman Anda Pak Yasin, untuk kasus-kasus seperti ini, korupsi pembuat kebijakan begitu ya, proyek-proyek kemudian menang tender, apakah mungkin masih ada penerimaan uang-uang lain dalam kasus ini? Ya, ini kan dari sektor pengadaan saja. Bisa saja nanti dikembangkan sesuai dengan penyidikan atau dari laporan masyarakat yang baru, ini terkait dengan proyek-proyek yang lain yang dikorupsi oleh pihak pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Itu kan tidak hanya dari proyek-proyek pengadaan prasarana jalan saja, bisa saja kalau juga berbarengan di dalam 1 tahun yang bersangkutan itu pembangunan jembatan, pembangunan pelabuhan, atau penyimpangan keuangan, itu nanti bisa saja itu akan merembet kemana-mana. Yang penting buktinya ada itu ya, itu kan menelisiknya seperti itu. Audit forensik, akuntansi forensik atau audit investigatif. Kalau yang jelas ini yang kasus suap ini ya, ini kan uangnya sudah ada, yang menyuap dan yang disuap sudah ada juga, sudah ketangkap, itu kan bukti yang kuat gitu. Dan proses hukum sesuai dengan aturan perundangan itu 90 hari sudah naik di pengadilan itu. Ini proses yang cepat, dari aspek effortnya saya kira ini lebih pendek dibanding apabila itu menanganinya itu dari laporan masyarakat dimulai dari penyelidikan. Kalau dari tangkap tangan itu biasanya lebih cepat dan lebih bisa berkembang sesuai dengan pengembangan penyidikan yang profesional yang dilakukan oleh KPK. Gitu. Jadi kita tunggu saja. Mungkin ya kejutan-kejutan berikutnya yang kita tidak tahu, yang paling tahu kan KPK ini. Oke. Sebelum kita sampai ke angka, biasanya apakah pejabat-pejabat dan juga pihak swasta ini bekerja sendiri atau sebenarnya ada berkelompok begitu pada saat dalam korupsi pengadaan barang seperti ini dalam pengalaman Anda, Pak Yasin? Ya, biasanya kalau pengadaan barang dan jasa ini kan ada konsorsium gitu. Bisa saja dengan mekanisme yang mereka sepakati antar penyedia barang dan jasa di suatu provinsi. Itu adalah arisan istilahnya. Dianalogkan kalau ibu-ibu arisan itu ya gantian yang korupsi gitu. Kalau ibu-ibu arisan kan gantian yang menerima uang kan begitu, pada waktu dihitung itu diundi pakai apa undian yang sederhana itu. Ya ini juga seperti itu. Jadi ada konsorsiumnya. Apakah yang lain juga terlibat? Nah ini sesuai dengan fakta yang ada tentunya. Bisa saja terlibat, juga bisa saja tidak. Karena kalau arisan itu kan ya untuk kali ini kamu yang memenangkan atau yang ditunjuk langsung kemudian mengerjakan proyek itu. Saya off dulu misalnya kelompok yang lain. Itu bisa saja seperti itu kesepakatannya, atau digarap bareng dengan PT-PT yang lain yang belum tersangka, apa itu namanya statusnya itu. Nanti kalau dikembangkan, makanya tadi saya sampaikan, mungkin pasti ya mungkin saja ini kalau yang uangnya saja sudah ditemukan ya. Yang pertama kan ya sedikit sekitar 135 juta, ini 2,8 miliar, ini kan luar biasa.
Nah, bisa saja ada yang lain dan bisa saja pengembangan penyidikan itu menyangkut rekan-rekan penyedia barang dan jasa atau pihak-pihak pejabat yang mempunyai program untuk pembangunan jalan tersebut di tingkat provinsi. Tidak mungkin itu misalnya Topan itu juga diam sendiri tidak ada laporan ke atasannya, kan tidak mungkin itu. Tidak hanya sekedar laporan, kan bisa saja diduga ada suatu hal yang istilahnya ya aliran dana itu kemana-mana. Ya. Ini kan sesuai dengan pengalaman yang ada itu seperti itu, pengalaman KPK. Oke, Anda tadi bilang soal pengembangan, kemudian juga ada kemungkinan ini Kadis PUPR Topan Ginting tidak bekerja sendiri, ada atasannya. Apakah ini kemudian mengarah ke orang nomor 1 di daerah atau juga kepala daerah untuk bisa diperiksa dan juga dipanggil oleh penyidik? Ya, bisa saja seperti itu. Kita mendorong bahwa KPK harus tetap itu independen dan jangan ada kepentingan apapun ya. Bekerja secara profesional dalam penegakan atau dalam pemberantasan korupsi itu. Jadi harus lurus saja sesuai dengan profesionalitas, due process of law dan profesionalitas dalam penegakan hukum dan tetap berintegritas. Itu yang penting itu, independen, integritas itu para pimpinannya pasti akan diikuti seluruh jajaran KPK itu. Yang penting adalah independensi pimpinannya, integritas pimpinannya itu pasti akan berpengaruh ke bawah untuk melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Oke, baik. Kita tunggu lagi langkah lanjutan dari penyidik KPK untuk mengusut dugaan aliran dana kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Muhammad Yasin, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Sehat selalu, Pak. Sesaat lagi di Kompas Petang, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Polri tunda lakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi menjadi pekan depan. Perbincangannya hadir usai jeda. Kembali bersama kami, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Hasto bersalah merintangi penyidikan dan turut menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 Harun Masiku. Jaksa bilang suap senilai 600 juta rupiah diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Dalam pertimbangan tuntutan ini, Jaksa menilai Hasto tidak mengakui perbuatan perintangan penyidikan kasus dugaan suap PAW anggota DPR Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Usai sidang, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan tetap akan memperjuangkan supremasi hukum. Sejak awal, ia mengaku sudah memprediksi risiko yang akan diterimanya. Bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Bahkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan, sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Keberita lainnya, Saudara, Ketua DPR RI Puan Maharani merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadly Zon yang tetap akan melanjutkan proyek penulisan sejarah ulang Indonesia.
Puan Maharani mengingatkan agar penulisan ulang sejarah Indonesia harus sesuai dengan fakta sejarah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau kehilangan jejaknya. Puan meminta Fadlizon saling menghormati dalam penulisan sejarah ulang tersebut. Fakta sejarah tahun 1998, di mana waktu itu Presiden Habibie kan dalam pidatonya menyatakan bahwa ada fakta sejarah yang dalam poin-poinnya itu disampaikan apa-apa. Saya juga tidak hafal secara detail. Ya, coba kita buka fakta-fakta sejarah itu, kita kaji kembali, kita lihat kembali. Kalau kemudian dalam fakta-fakta sejarah itu memang dianggap ada yang kemudian tidak perlu, ya apa betul, karena kan banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah, apalagi disampaikan oleh seorang presiden, artinya kan itu suatu fakta sejarah yang harus kita akui dan kita hormati. Instruksi lewat orasi disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat Kontras di tengah rapat kerja Komisi 10 DPR dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kontras mengkritik pernyataan Fadlizon soal tidak ada pemerkosaan massal di tragedi 1998 dan meminta Menteri Kebudayaan itu meminta maaf. Kontras juga menolak penulisan sejarah ulang yang saat ini sedang dikaji oleh Kementerian Kebudayaan. Sebuah instruksi berupa aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam adanya pernyataan Fadlizon yang mengatakan bahwa pemerkosaan massal adalah rumor dan peristiwa Mei 98 itu tidak ada buktinya. Dan kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadlizon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya, dan lebih parah lagi kita meminta untuk adanya penyelesaian kasus dari pelanggaran berat HAM itu sendiri dan juga penghentian penulisan ulang sejarah. Kritik juga datang dari anggota Komisi 10 fraksi PDI Perjuangan Mercy Christy yang mencecar Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dia meluapkan kesedihannya atas dugaan pemerkosaan massal tragedi 98 saat rapat dengar pendapat bersama Fadlizon. Saat sesi tanya jawab, Mercy bilang punya 3 dokumen resmi terkait kasus ini, yang salah satunya dokumen dari tim gabungan pencari fakta TGPF. Bapak bicara dari tadi itu, saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Ini kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis, Pak. Banyak cerita, Pak. Bu. Satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu kasus itu. Duh, masih menanyakan dan mas. Sebentar dulu, korbannya 52. Ungkapan kesedihan Mercy direspons permintaan maaf dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan tidak pernah menyangkal peristiwa kekerasan atau pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998. Fadli hanya mempermasalahkan penggunaan kata massal yang menyertai peristiwa tersebut. Saya minta maaf kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya. Karena secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini. Tak hanya pernyataan pemerkosaan dalam tragedi 1998, rencana soal penulisan ulang sejarah nasional juga mendapat kritikan. Fadlizon memastikan proses penulisan sejarah nasional dilakukan secara terbuka, ilmiah, dan inklusif agar penulisan menjadi lebih objektif. Tim Liputan Kompas TV. Polri menunda gelar perkara khusus atas kasus ijazah Jokowi yang sedianya digelar hari ini menjadi
pekan depan. Para narasumber kami hadir dalam diskusi Kas Kompas Petang sebentar lagi. Saudara, Bareskrim Polri menunda pelaksanaan gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang diminta Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko bilang gelar perkara ditunda karena TPUA meminta penjadwalan ulang sambil menunggu kejelasan pihak-pihak yang ingin mereka libatkan dalam proses itu. Truno Yudo menjelaskan sebelumnya undangan gelar perkara sudah dikirimkan pada akhir Juni 2025. Kami kutip dari kompas.com, Karopenmas Humas Polri Brigjen Truno Yudo bilang, tanggal 2 Juli kemarin, TPUA membuat surat permohonan nama-nama untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus yang memohon penjadwalan ulang sampai mereka mendapatkan kepastian atas nama-nama yang dilibatkan. Di lain pihak, TPUA mengaku pengunduran gelar perkara khusus disampaikan penyidik Bareskrim melalui kantor kuasa hukum Egy Sujana. Selanjutnya, pelaksanaan gelar perkara khusus akan dilakukan Rabu 9 Juli nanti. Sebelumnya, pihak Roy Suryo menyatakan kesiapannya menghadiri gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Jokowi yang dijadwalkan hari Kamis di Bareskrim Mabes Polri. Gelar perkara khusus yang tadinya akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 3 Juli 2025, itu ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 bertempat di ruangan Karowasidik Reskrim Polri. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi belum juga menunjukkan kemajuan. Apalagi pihak penuding ijazah palsu Jokowi Roy Suryo CS memilih untuk tidak hadir memenuhi panggilan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Kalau yang kemarin ada 4 saksi yang diundang. Kemarin itu saudara ES, kemudian K, kemudian DH, sama RF, itu kemarin. Itu tidak ada yang hadir. Sebelumnya, pihak Roy Suryo menggelar konferensi pers pada Selasa 1 Juli lalu. Dalam konferensi tersebut, pihak Roy menyatakan tidak akan hadir ke Polda Metro Jaya karena menurutnya undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami-kami ini mangkir. Selain perkara di Polda Metro Jaya, laporan dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim juga masih menunggu terlaksananya gelar perkara khusus yang diminta oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis tanggal 9 Juni mendatang. TPUA bersikeras meminta agar sejumlah ahli independen dari pihaknya turut dihadirkan dalam gelar perkara khusus, tak hanya pelapor Egy Sujana. Tapi menjadi catatan kami bahwa undangan itu hanya ditujukan kepada pribadi saudara Egy Sujana.
Pada permohonannya sudah jelas, kami ya mengajukan permohonan, di situ ada Bang Rizal Fadila, ada Bang Azamkan, juga ada ahli-ahli yang kami harapkan ikut meneliti dokumen yang selama ini diperiksa oleh Bareskrim, yakni Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasihola, termasuk kami-kami, karena itu dampaknya bisa kepada klien kami. Tim hukum dari tim advokasi ini juga berkepentingan untuk bisa hadir untuk menjamin proses dan prosedur dalam gelar perkara khusus itu bersifat transparan, kredibel, dan akuntabel. Gelar perkara khusus diinisiasi tim pembela ulama dan aktivis usai Bareskrim Polri mengumumkan hasil uji lapor ijazah Jokowi. Kala itu Bareskrim mengumumkan jika ijazah S1 Jokowi identik dan sekaligus menutup perkara ijazah karena tak ditemukan adanya unsur pidana. Tim Liputan Kompas TV. Setelah pihak Roy Suryo yakin akan menghadiri gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi yang sebelumnya dijadwalkan Kamis ini, pihak Polri hari ini menyatakan ditunda penundaannya karena permintaan pihak TPUA yang bersikeras minta dihadirkan ahli-ahli independen dari mereka. Kami akan diskusikan ini bersama para narasumber. Dua narasumber sudah bergabung di studio Kompas TV kali ini. Yang pertama, penuding ijazah Jokowi, Roy Suryo, hadir kembali bersama kami kali ini. Hai Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Tifal. Terima kasih sudah hadir lagi. Dan yang juga hadir bersama kami adalah Ade Darmawan dari Peradi Bersatu. Mas Ade, apa kabar? Apa kabar? Sehat. Kabar kami baik. Terima kasih sudah mau bergabung dalam diskusi kami kali ini. Tadi yang terakhir kali saya terima informasinya itu dari Mabes Polri bilang bahwa GP khusus harusnya hari ini ditunda. Dan ternyata penundaan itu datang dari permintaannya pihak Anda, TPUA. Bukankah dengan menunda ini malah makin nggak pasti nih soal kejelasan kasus ya? Gini, jadi perkara apakah penundaan dari TPUA atau tidak, terus terang kan saya bukan orang internal TPUA, tapi yang diminta oleh TPUA. Jadi mau diminta oleh TPUA atau penundaan dari Mabes, yang jelas surat yang ada kepada yang ditujukan pada Profesor Egy Sujana ya TPUA hari ini Jakarta 3 Juli tidak mencantumkan alasan penundaan. Jadi pokoknya hanya ditunda saja gitu. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini kami sampaikan penundaan pelaksanaan, jadi tidak ada alasan dari mana. Jadi artinya ya sudah, kita tunggu saja yang akan dilaksanakan pada tanggal Rabu 9 Juli. Tapi gini, Mas Tifal, ini penting banget. Apa tuh? Mumpung ada, saya setengah menit saja ya. Hari ini juga saya mohon ada klarifikasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyampaikan, dan berita ini ada di situs berita terkenal ya, Detik. Beliau mengatakan hari ini menunggu kehadiran Roy Suryo dan kemudian RS yang lain-lain, akan ada pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini. Tolong Kabid Humas Polda Metro Jaya ya, sampai dengan siang ini ya, saya pun belum menerima undangan klarifikasi lagi. Jadi tidak benar kalau hari ini ada, dan jangan malah menyebarkan hoax ya. Nanti takutnya bukan takutnya ya, saya nggak mau disebut mangkir karena hari ini nggak ada pemanggilan di Polda Metro Jaya. Kenapa ada narasi yang mengatakan itu? Tapi kalau ada penundaan di Bareskrim, institusi yang berbeda, ya memang ini ada suratnya. Soal PMJ kita bahas itu nanti. Cepat. Kalau yang soal GP khusus yang ditunda ini, kan dari Polri kan minta menunda karena alasannya menunggu kepastian nama-nama yang dilibatkan dari pihak TPUA. Anda sendiri koordinasi terakhir dengan TPUA, pihak mana sih yang dimaksud ini? Ya, artinya gini, kalau setahu saya semalam, saya diminta standby, siap oleh TPUA, saya Dr. Resmon akan dihadirkan selaku ahli yang nanti independen, yang nanti dihadirkan. Jadi soal apakah permintaan itu dari TPUA atau dari Bareskrim, yang jelas surat dari Bareskrim memang menunda itu untuk hari Rabu tanggal 9 Juli jam 10 pagi. Yang independen itu maksudnya kayak gimana? Ya dari pihak pelapor. Jadi bukan dari pihak yang terlapor. Saya sambil tampilkan lagi nih apa pernyataan dari Truno Yudowisno Andiko dari Mabes Polri yang bilang begini, tanggal 2 Juli kemarin TPUA membuat surat permohonan nama-nama untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus yang memohon penjadwalan ulang sampai mereka mendapat kepastian atas nama-nama yang dilibatkan. Nah ini dia yang kita tampilkan di sini. Sehingga menurut Anda Mas Ade, gelar perkara khusus yang ditunda ini karena menunggu nama dari TPUA untuk dilibatkan pihak-pihak yang menjadi ahli independen, dirasa masuk akal nggak untuk dipenuhi permintaan itu? Jadi gini, kalau yang biasa ya Mas Tifal kami lakukan gelar perkara khusus di Bareskrim ya, biasanya itu tidak ada, kami jarang mendapatkan mengusulkan untuk ahli dari luar. Karena sebenarnya Mabes Polri itu sudah menyediakan ahli.
di situ. Dan di situ memang itu main fair banget. Kenapa saya bilang main fair? Di situ ada banyak Mas Tifal di situ. Ada Irwasum, terus kemudian ada Propam, semua dilibatkan unsur yang ada di kepolisian, apalagi bidang pengawasan. Nah, di bidang pengawasan termasuk Divkum ya. Jadi memang nggak main-main kalau untuk gelar perkara khusus itu. Itu adalah sesuatu upaya hukum ya, di mana upaya hukum terakhir sebelum masuk ke Prapit. Yang biasanya kalau kita di kasus lain ya, kita menjadi tersangka. Tetapi di dalam gelar perkara khusus itu sering juga kami menggelarkan dulu sebelum kami melangkah pada pra-peradilan. Oke, sehingga Anda mau bilang bahwa apa yang sudah dilakukan polisi sebelumnya ini itu sudah secara ahli dan saksi-saksi sudah cukup relevan dan tidak perlu memenuhi permintaan dari TPU untuk nama-nama lain dari mereka. Sebenarnya monggo-monggo saja, Mas. Tetapi pada dasarnya itu saya rasa itu sudah bagus sih. Saya ngapain juga untuk menambah ahli ya? Karena di situ kan terlapor Dumas, kemudian pelapor Dumas, dan di situ tidak ada bantah-bantahan, tidak ada uji level atau apa di tempat itu gitu loh. Karena yang dibahas adalah sistem penyidikannya, namanya saja Biro Wasidik. Bagaimana dia menyelidiki kasus, itu yang diperiksa. Seperti apa sih penanganan kasusnya gitu loh, sampai dia dihentikan. Nah, kalau memang tidak memenuhi unsur tindak pidana, nah itu yang menjadi harus dibahas di Wasidik. Kenapa dihentikan? Terus kemudian kenapa harus dilanjutkan? Ya. Itu. Jadi sesungguhnya gini, apa yang coba dikejar sebetulnya, poin apa yang coba dikejar oleh Anda dan teman-teman TPUA sampai meminta dan bersikeras untuk gelar perkara khusus ini harus dijalankan? Ya, menariknya begini, kalau tadi dari Mas Ade mengatakan di sana sudah ada ahli-ahli gitu ya. Saya mengatakan mungkin ahlinya kurang ahli. Karena kok bisa ya ijazah yang tidak identik ya, itu kemudian pembandingnya juga tidak jelas pembandingnya mana. Sementara kami memiliki ijazah pembanding ya, nomor 1115 milik Frono Jiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih, itu tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi kok bisa ada ahli dalam tanda kutip yang nanti katanya mau dihadirkan, itu jadi kan tidak imbang nih. Gimana bisa ada seorang ahli yang tidak ahli yang kemudian dihadapkan untuk menjelaskan? Makanya saya menghormati betul ya TPUA untuk kemudian menghadirkan Mas Tifal gitu ahli independen saya Dr. Respon yang sudah memastikan, dan kami punya science base ya untuk kemudian bisa memastikan itu, dan kemudian insya Allah itu akan hadir. Dan saya mengatakan tadi makanya dalam konferensi kemarin kami siap 11.000 triliun % gitu ya untuk hadir, bahkan juga di Polda Metro Jaya sekali lagi kalau memang ada undangan resmi. Jadi hari ini tuh nggak ada undangan. Jadi jangan sampai ada hoax yang beredar bahwa RS, TT, kemudian ES dan lain sebagainya hari ini tidak datang di Polda Metro Jaya. Spesifik ya, saya butuh penegasan spesifik. Jadi yang mau dikejar itu dari GP khusus itu apa? Adalah kalau sempat dikatakan penghentian ya, penghentiannya tuh proper tidak? Ya, jadi Bareskrim kemarin menghentikan tuh proper nggak? Apakah keterangan dari ahli-ahli dalam tanda kutip ya yang kurang ahli tadi itu masuk akal nggak? Kayak KKN tidak jelas ya. Ternyata tahun 83, 85 desa KKN juga ternyata kacau. Kemudian ada statement dari Pak Anda mau minta itu juga dijuruskan ke dalam masalah ijazah itu? Oh iya jelas kan ijazah itu tidak mungkin terbit mak bedunduk atau tiba-tiba muncul tanpa ada skripsi dan KKN yang clear. Itu semua terbuka lah, jujur aja lah. Nah Mas Ade, itu alasan mereka untuk mendorong gelar perkara. Tapi menurut Anda tepat nggak kalau kemudian nanti dikaitkan lagi masalah yang ijazahnya, kemudian KKN dan lain-lain itu? Jadi gini ya, bahwa kemudian kita berbicara bahwa menuntut gelar perkara khusus itu dengan tanda kutip, saya bisa pahami suasana kebatinan teman-teman bahwa ingin membuka kembali. Nah, ini kan yang biasa didiskusikan oleh para advokat ataupun penasihat hukum bahwa dengan gelar perkara khusus itu bisa dibuka kembali. Kan itu umumnya ya. Tetapi pada hemat saya gini, ini kan Dumas. Sebenarnya rangkaian Wasidik itu adalah tahap penyidikan gelar perkara itu. Kenapa? Penetapan seorang dijadikan tersangka atau layak atau tidak layak sidik. Tetapi di dalam kasus teman-teman TPUA di sini, saya melihat
bahwa apa yang dilakukan pelaporan Dumas, bukan pelaporan, pengaduan Dumas, itu sebenarnya ya Mas ya, kalau saya bilang itu ya diterima-terima saja dulu sebagai Dumas. Kenapa? Karena sebenarnya alat bukti itu kan harus 2 bukti awal untuk mengadukan sesuatu. Nah, saya tahu juga, memahami juga suasana kebatinan teman-teman di kepolisian bahwa ketika ini ditolak, ini akan menjadi bias. Tetapi okelah diterima. Namun kemudian bukti yang mereka bawa, ya, itu harusnya yang betul-betul produk, ya, pembandingnya, Mas. Sehingga menurut Anda apa yang gelar perkara khusus ini bisa tidak untuk ditindaklanjuti menjadi ya yang kemarin sempat dihentikan gara-gara sudah dinyatakan identik itu bisa dilanjutkan lagi ke proses hukum atau tidak? Hasilnya akan sama, Mas. Mas, Anda meyakini itu? Saya meyakini itu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa dalam tahap lidik, bukan penyidikan. Sehingga belum banyak yang bisa diambil dari situ. Kenapa? Karena bukti awal yang diberikan oleh teman-teman TPUA, saya anggap itu nggak prepare untuk menjadi bukti. Itu pemahaman saya. Itu alasannya. Ya, gitu. ya nggak apa-apa pemahamannya Mas Ade yang terus terang mungkin tidak terlibat langsung ya, karena kan Mas Ade kan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya loh. Jadi ini semua orang harus clear ya gitu. Jadi ada bias di sini. Beliau itu nggak di tengah, tapi sebagai pelapor di kasus Polda Metro Jaya. Tapi yang jelas saya juga tidak terlibat langsung karena saya bukan orang TPUA. Tapi saya diminta oleh TPUA. Tapi yang jelas gini Mas, kenapa makanya perlu diadakan gelar perkara khusus? Karena menurut teman-teman dari TPUA, hasil konpres kemarin tanggal 22 Mei yang dilakukan itu banyak sekali kekurangannya atau bahkan kecacatannya atau bahkan ketidakahliannya dari ahli-ahli konon yang sudah dipanggil. Antara lain tadi ya pembandingnya nggak ada, kemudian harian KR-nya tidak clear, kemudian disakakan dan sebagainya. Dan satu lagi di samping ini Mas, ada mungkin yang belum terungkap bahwa TPU pun melaporkan kepada Propam terhadap Dirtipidum. Ya, itu juga sudah. Beliau itu dilaporkan dengan banyak kekurangan yang ada. Masa bisa Dirtipidum kemudian menghentikan perkara dan kemudian mengatakan agar Indonesia itu bisa lebih baik, lebih ya melampaui kewenangannya kan seolah-olah jadi Kapolri gitu. Nah, jadi itulah banyak dilaporkan dan kita tunggu saja prosesnya. Jadi bukan hanya kami-kami yang konon dilaporkan di Polda Metro Jaya oleh Mas Ade dan kawan-kawan, dan hari ini sekali lagi tidak ada ya pemanggilan itu, jangan menyebarkan hoax ya kalau ada itu. Dan satu lagi adalah justru Dirtipidum ya Pak Brigjen itu Juan ini itu yang justru dilaporkan, saya sudah lihat suratnya oleh TPUA kepada Propam. Sehingga nanti di tanggal 9 itu ada bukti baru tidak yang akan Anda bawa bersama dengan teman-teman TPUA? Ya, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti baru dan kami siap melakukan uji forensik ya terhadap itu. Kalau tadi Mas Ade mengatakan itu tidak ada gini. Ya, saya tahu insya Allah di peringatan ke-79 tahun Polri, Polri akan menjadi lebih progres, lebih maju dan kemudian juga bisa lebih terbuka kepada masyarakat. Ini kemana arahnya kalau menurut Anda kalau terjadi gelar perkara khusus ini akan kemana prospeknya nanti? Ya, begini. Saya sampaikan lagi satu pengalaman saya di dalam melaksanakan gelar perkara. Jadi gelar perkara khusus ini tidak ada saling bantah, Mas. Jadi Mas Tifal harus kita pahami bahwa gelar perkara khusus itu hanya melampirkan, ini loh alat bukti alasan-alasan saya melaporkan. Terus kemudian si terlapor Dumas, ini loh alasan-alasan mata. Terus kepolisian sebagai penyidik di situ, itu juga menyampaikan alasan kenapa sampai dihentikan. Nah, ini semua akan menjadi acuan dari gelar perkara itu. Jadi bukan praktek gini. Jangan seolah-olah pemahaman kita bahwa gelar perkara khusus itu adalah satu peradilan semu. Di mana praktek peradilan ada pembuktian, ada laboratorium forensik, kemudian diuji coba. Itu kan ranahnya sebenarnya pengadilan, Mas. Jadi jangan juga kita salah memahami bahwa apa sih sebenarnya gelar perkara khusus itu? Sebenarnya itu memfaktakan ada nggak unsur tindak pidana di dalam satu peristiwa pidana itu. Dan Anda meyakini singkat saja tidak akan mengubah cerita yang sebelumnya itu sudah disampaikan oleh pihak Barreskrim bahwa saya yakin kenapa? Karena itu tadi, Mas, tidak ada alat bukti yang cukup untuk dinaikkan ke dalam, menurut saya, ke dalam
laporan atau pengaduan masyarakat tersebut. Oke, yang kita tunggu sekarang adalah saat nanti akan berlangsung di tanggal 9, apakah akan ada bukti baru atau tidak. Ya. Mas Roy? Ya, kalau Polri mau reformis, kalau Polri mau menyampaikan bahwa ada pembaruan di 79 tahunnya kemarin, lakukan perubahan itu dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak terjadi dan Polri akan kemudian dicintai masyarakat kalau ada perubahan. Mas Roy, Mas Ade, terima kasih banyak sudah mau hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Dan informasi lain akan hadir usai jeda, saudara. KPK menggandeng Polri untuk mengusut temuan senjata api saat penggeledahan di rumah anak buah Bobi Nasution. Lalu bagaimana Topan Ginting bisa mendapat izin pemakaian senjata? Maidop Elvina punya diskusinya. Usai jeda berikut. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, penggeledahan KPK di rumah anak buah Bobi Nasution tak hanya soal temuan uang 2,8 miliar. Rumah mewah milik Kadis Sumut PUPR Topan Ginting pun turut disorot. KPK menggeledah rumah pribadi anak buah Bobi Nasution, Kepala Dinas PUPR yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi jalan Topan Obaja Putra Ginting. Rumah Topan di klaster Topas, Perumahan Royal Sumatera juga mencuri perhatian lantaran rumah di kawasan itu dipasarkan di situs jual beli rumah dan dihargai nyaris 2 miliar rupiah. Diduga, rumah yang baru ditinggali 6 bulan terakhir ini belum masuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN KPK tahun 2024. Harta Topan Obaja Putra Ginting berdasarkan LHKPN KPK tahun 2024 sebagai Kepala Dinas PU Kota Medan mencapai total 4.991.948.201 rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan seluas 137 meter persegi per 90 meter persegi di Kota Medan dari hibah tanpa akta, tanah seluas 432 meter persegi di Kota Medan, tanah seluas 120 meter persegi di Kota Medan, dan tanah dan bangunan seluas 450 meter persegi per 400 meter persegi dengan total 2 miliar 65 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin senilai 580 juta rupiah, harta bergerak lain senilai 86 juta, dan kas atau setara kas senilai 2,2 miliar rupiah. Tepat di belakang saya ini merupakan sebuah rumah dari tersangka kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara, Topan Ginting, yang merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Adapun rumah ini sendiri, saudara, berdiri di lahan yang diperkirakan memiliki ukuran 10 kali 20 dan memiliki 2 lantai, dan memang rumah ini berada di klaster ataupun di perumahan yang terkenal cukup mewah di Kota Medan dengan berbagai fasilitas. Salah satunya adalah terdapat lapangan golf di kawasan perumahan Royal Sumatera ini, saudara. Sebelumnya, saudara, pada tahun 2019 Topan Ginting masih menjabat sebagai camat di Kecamatan Medan Tuntungan. Lalu pada saat Bobi Nasution mulai menjabat sebagai Wali Kota Medan, Topan pun naik pangkat menjadi kepala bagian di Sekretaris Daerah Kota Medan. Lalu pada tahun 2022, Topan Ginting resmi diangkat menjadi Kepala Dinas SDA BMBK atau Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Medan, yang pada saat itu ia memimpin proyek-proyek yang menjadi unggulan dari Bobi Nasution seperti pembangunan underpass, pembangunan overpass, dan juga perbaikan drainase dan beberapa ruas jalan di Kota Medan. Memang, saudara, jika kita berbicara soal Topan Ginting ini, ia memiliki karir yang begitu cemerlang selama 5 tahun. Banyak sekali jabatan-jabatan yang diperoleh oleh Topan Ginting, terkhusus pada masa pemerintahan Bobi Nasution, baik saat menjadi Wali Kota Medan ataupun menjadi Gubernur di Sumatera Utara. Dari penggeledahan di rumah Topan Ginting, KPK menjelaskan soal temuan barang bukti uang tunai 2,8 miliar rupiah, senjata api berupa pistol jenis Beretta, beserta 7 butir amunisi, serta 1 pucuk airsoft gun laras panjang. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP
Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sumatera Utara Topan Ginting ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan jalan dengan nilai korupsi mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Uang itu diduga diminta Topan sebagai imbalan atas penunjukan PT DNG sebagai pelaksana proyek senilai 231,8 miliar rupiah. Anak buah Bobi Nasution ini terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 26 Juni 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Selain uang 2,8 miliar, penyidik KPK juga menemukan senjata api dalam penggeledahan rumah anak buah Bobi Nasution yang juga merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Pada saat penggeledahan juga ditemukan senjata api Beretta dan hingga saat ini belum ada kejelasan dari polisi soal izin kepemilikan senjata api Topan Ginting. Apakah seorang PNS yang juga menjabat sebagai kepala dinas diperbolehkan menyimpan senjata? Apa kemudian urgensinya? Kita bahas petang ini bersama dengan mantan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi. Selamat petang Pak Ito dengan Maidop. Selamat petang Pak Maido. Oke, sebelum kita bahas apa urgensinya, kami ingin tahu dulu, Beretta ini biasanya digunakan untuk apa Pak Ito? Ada senjata yang memang jenis-jenisnya yang diperbolehkan ya, tapi tentunya dengan perizinan Pak ya. Yang pertama adalah tentunya senjata yang biasanya di bawah kaliber 9 mm. Kemudian tentunya untuk kepemilikan senjata api di Indonesia ini diatur secara ketat ya. Itu tentunya apabila seseorang yang memiliki senjata api tetapi tidak bisa membuktikan izin yang dimilikinya, maka yang bersangkutan itu akan terkena undang-undang yang cukup berat, undang-undang darurat nomor 12 tahun 51, kemudian ada peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 dan juga tentang undang-undang darurat undang-undang yang lain ya. Jadi saya kira mungkin kalau diperbolehkan atau tidak memang ada beberapa pejabat ya yang mungkin karena tugasnya itu mereka diperbolehkan untuk memegang senjata api, tetapi itu pun juga yang terkait dengan misalnya bendahara atau pemilik bank ya, atau ada yang profesinya itu betul-betul rawan ya terjadi kejahatan. Tapi itu izinnya memang harus dimiliki dan setiap tahun izin itu diperpanjang, Mbak. Seperti saya juga mempunyai Beretta juga, tapi saya juga setiap tahun memperpanjang izin. Kalau tidak berarti saya dianggap sebagai pemegang senjata api yang ilegal. Jadi kita tentunya harus melakukan nanti pendalaman kembali. Kalau ternyata yang bersangkutan itu tidak memiliki izin, maka ada konsekuensi hukum yang diatur dalam undang-undang darurat ya 12 tahun 51 dengan ancaman hukumannya dari penjara sampai dengan hukuman mati ya. Nah, saya kira ini yang perlu nanti didalami oleh penyidik KPK dan tentunya bekerja sama dengan kepolisian, karena izin senjata api itu hanya bagi orang sipil dikeluarkan oleh kepolisian. Demikian Pak. Tadi kan Anda menyebut biasanya pun kalau misalnya ada pejabat yang memiliki atau juga mengantongi izin senjata api ini biasanya ada yang mau dilindungi begitu ya, bendahara tadi Anda bilang atau membawa uang begitu. Kalau untuk senjata Beretta ini sebenarnya Pak Ito bisa dimiliki warga sipil, kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan izinnya Pak Ito? Sangat terbatas ya Mbak ya. Tadi saya sampaikan kaliber di bawah 9 mm itu biasanya ada diberikan kewenangan atau pemegang senjatanya dari orang-orang yang memiliki profesi sangat rawan dari kejahatan ya. Misalnya pimpinan bank ya, kemudian juga ada bendahara dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kasus saudara AP ini TG ini, saya kira mungkin ini yang perlu didalami, karena kalau saya melihat senjatanya itu kelihatan senjata yang bukan merupakan senjata yang baru ya, karena pada umumnya
yang dimiliki itu adalah senjata yang memang kondisinya masih baik ya, sehingga yang bersangkutan ini tentunya akan ada pendalaman dari pihak KPK bekerjasama dengan pihak Mabes Polri untuk melihat keabsahan yang bersangkutan memiliki senjata api tersebut, termasuk yang soft gun itu ya. Soft gun juga harus ada izinnya, Mbak. Jadi Anda melihat, Anda membacanya seperti apa nih Pak Ito? Seorang aparatur sipil negara, kepala dinas, menyimpan senjata api, apa urgensinya Anda lihat? Kalau saya merupakan pendapat pribadi ya Mbak ya, saya kira yang bersangkutan ini mungkin tidak memiliki izin ya, mudah-mudahan saya tidak mendahului daripada penyidik ya. Mohon maaf kalau saya salah, tetapi menurut saya kalau melihat daripada senjata yang ditayangkan di media, kemudian juga dengan status jabatan yang bersangkutan yang hanya Kadis PUPR, itu saya kira tidak ada urgensi sama sekali yang bersangkutan bisa memegang senjata api tersebut. Tapi tentunya nanti akan didalami apakah yang bersangkutan memiliki izin atau tidak. Kalaupun memiliki izin, apakah izinnya itu masih berlaku atau tidak. Nah itu akan menjadi nanti bahan bagi penyidik untuk bisa apakah yang bersangkutan bisa dikenakan undang-undang pemegang senjata api tanpa izinnya. Tapi PNS, ASN maksud saya, atau seorang kepala dinas bisa mengurus izin untuk pemilikan senjata api? Saya kalau melihat daripada pengalaman saya, ini memang sudah janggal sekali ya Pak ya, janggal. Jadi tadi saya sampaikan, kalau pendapat secara pribadi, kelihatannya saya meragukan bahwa yang bersangkutan itu memiliki izin ya. Nah, tapi kita tentunya menunggu daripada hasil pendalaman teman-teman. Nanti saya juga tentunya akan koordinasi dengan teman-teman yang saat ini sedang menangani permasalahan saudara Topan ini ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu, Pak Ito. Ya, terima kasih, Pak. Usai jeda saudara di Kompas Petang, sebuah alat berat tertabrak kereta api di perlintasan kawasan Buntaran, Surabaya pada Rabu sore. Saudara, sebuah alat berat tertabrak kereta api di perlintasan kawasan Buntaran Tanda, Surabaya, Jawa Timur, Rabu sore. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Visual ini menunjukkan detik-detik saat sebuah alat berat tertabrak kereta tujuan Surabaya yang sedang melintas di perlintasan tanpa palang pintu resmi kawasan Buntaran, Surabaya, Jawa Timur. Dalam rekaman video, forklift berhenti tepat di perlintasan kereta, diduga karena roda tersangkut batu. Pengemudi forklift berhasil menyelamatkan diri sebelum tersambar kereta. Tabrakan keras membuat forklift terpental dan rusak parah. Akibat insiden ini, kereta Ambarawa Express dari stasiun Poncol Semarang tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi terhenti. Lokomotif kereta rusak parah dan harus dilakukan penggantian sehingga membuat kereta Ambarawa Express terlambat hampir 90 menit. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza tewas bersama keluarganya dalam serangan Israel. Korban meninggal bersama istri, anak perempuan, dan menantu laki-lakinya. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan tewas bersama keluarganya dalam serangan Israel. Korban meninggal bersama istri, anak perempuan, serta menantu laki-lakinya. Direktur Rumah Sakit Indonesia dan keluarga meninggal akibat serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di sebelah barat kota Gaza pada Rabu waktu setempat. Menurut Kepala Departemen Keperawatan di Rumah Sakit Indonesia, jenazah Dr. Marwan Al-Sultan, istri, anak perempuan, serta menantu laki-lakinya sudah tiba di Rumah Sakit Syifa.
Direktur Rumah Sakit Indonesia Marwan Al-Sultan dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, khususnya selama masa-masa krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Dan selesai sudah Kompas Petang untuk hari ini. Saya Tifal Solesa. Dan saya Maidop Elfrina, berterima kasih. Sampai jumpa.